siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kajian ekologi sastra. Sebelum itu, kami akan perkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama lengkap saya Yanwariyahu Arseran dengan NPM 31200034 selaku moderator. Perkenalkan, nama lengkap saya Magdalena Avoan, NPM 31200033. Nama saya Mariana Susanti Muin dengan NPM 31200006. Baik, perkenalkan nama saya Justina Nabu dengan NPM 312-00016. Perkenalkan, nama saya Esther Lina Nule, NPM 31190019. Nule, NPM 31190018. Sekian perkenalan singkat dari kami. Langsung saja kita masuk pada materi A. Pengertian ekologi sastra. Ekologi sastra ilmu yang mengkaji hubungan organisme dengan lingkungan, sedangkan ekologi sastra merupakan ilmu yang mendalami masalah hubungan sastra dengan lingkungan. Adanya bidang keilmuan ekologi sastra tersebut menunjukkan bahwa sebagai salah satu bentuk karya sastra, puisi yang dapat berkaitan dengan alam sekitar, penyair mengeksploitasi alam serta lingkungan yang ada di sekitarnya sebagai inspirasi pencipta puisi maupun media penyalur pesan-pesan tertentu kepada pembaca. B. Asal-usul ekologi sastra. Kata ekologi sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos artinya rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi semula ekologi artinya ilmu yang mempelajari organisme di tempat tinggalnya. Umumnya yang dimaksud dengan ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Saat ini ekologi lebih dikenal sebagai ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi dari alam. Bahkan ekologi dikenal sebagai ilmu yang mempelajari rumah tangga makhluk hidup. Kata ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernest Haeckel, seorang ahli biologi Jerman pada tahun 1866. Karakteristik atau langkah kerja epistemologi, cara pengoperasian pendekatan ekologi sastra dalam studi sastra. Karakteristik paling penting dari sebuah karya sastra adalah mengandung unsur imajinasi yang dapat menimbulkan katarsis atau pemurnian jiwa, sehingga pembaca dapat memecahkan masalah kehidupan yang digambarkan dalam karya sastra. Munculnya atau semacam krisis ontologis dan epistemologis atau metodologis dalam studi. Oleh karena itu, ideologi multidisiplin dalam studi sastra muncul untuk memenuhi kondisi studi sastra dan untuk memodifikasinya. Bangunan seperti monodisipliner, teoritis atau ontologis, dan epistemologis kemudian mulai dihancurkan, dipindahkan, dan bahkan diganti. Dengan demikian, maka struktur teori dan metodologis multidisiplin telah dikembangkan dalam studi sastra. Sejak paruh kedua 1980-an, teori dan penelitian sastra multidisiplin telah berkembang pesat seperti psikologi sastra, sosiologi sastra, antropologi sastra, sastra komparatif, ekranisasi, postkolonialisme, dan yang baru ialah ekokritik sastra. Contoh dan penerapan objek dan kajian puisi Hodo karya Wikulandari. Puisi Hodo karya Wikulandari. Tarik tak bosan melambaikan debu yang terhampar. Surya tak kunjung menutup mata kehidupan dan luluhkan ladang kami yang terbakar. Bagaimana kami membabut jika benih tak bersamai di pawina? Bagaimana kami menebar jika tandus pecahkan tanda? Kami tak lagi memikul bumi, apalagi untuk terteteskan pelu diri.
Selanjutnya, contoh dan penerapan objek dan kajian puisi Hodo karya Wik Wulandari. Nurul Asyifa dan Vera Soraya Putri, 200 kajian ekologi sastra atau ekokritik. Walau tanah-tanah telah mengering dan mengelupas, semangat kami tak akan pernah kemarau. Kami akan bersatu tak berpuyah, tak akan lelah karena panas, juga tak akan pecah karena gersang. Semangat kami tak akan pernah purau, kami akan memanggil gelintiran awan hitam. Berteriak-teriak, pecahkan beku embun di antara angin yang terdiam. Kami undang dengan hodo mencekam. Kami jelaji gundugan lereng yang saling bergandengan menuju persinggahan damar wulan. Kami akan kembali mencium aroma hijau yang basuhi kami dari peluh diri. Hodo adalah upacara untuk meminta hujan yang diselenggarakan oleh warga Duku Pariopo, Desa Bantal, Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo. Puisi berjudul Hodo tersebut mengisahkan tentang upacara meminta hujan yang diselenggarakan oleh warga Duku Pariopo, Desa Bantal, Kecamatan Situbondo. Dalam puisi tersebut, penyair menggunakan bentuk tipografi menyerupai paragraf-paragraf. Tipografi tersebut menggambarkan bahwa puisi tersebut berusaha menjelaskan dan mendeskripsikan profesi upacara Hodo dengan tetap mengutamakan aspek kehidupan tiap larik. D. Kesimpulan dari puisi Hodo karya Wik Wulandari. Berdasarkan hasil kajian, terdapat judul puisi dalam antropologi puisi Hodo, terdapat wujud ekologi sastra dalam puisi tersebut. Pada puisi berjudul Hodo, terdapat wujud ekologi di dalam karya sastra, yakni dengan digunakannya puisi sebagai media penyampaian pesan bahwa alam dan manusia adalah satu kesatuan yang saling mengaruhi. Puisi Hodo menjadi media yang dipilih oleh penyair untuk menggambarkan tentang aksi yang dilakukan oleh organisme, yakni manusia, sebagai bentuk reaksi atas kondisi lingkungan yang membawa dampak negatif bagi kelangsungan hidup mereka. Selanjutnya dari puisi tersebut menggambarkan bahwa adanya aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh manusia ketika alam atau lingkungan yang menjadi tempat mereka hidup berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan bagi kelangsungan hidup mereka. Manusia dan alam merupakan satu kesatuan yang saling bergantung pun mengaruhi. Ketika alam menunjukkan gejala yang tidak seimbang dalam kehidupan ekosistemnya, maka manusia yang hidup berdampingan dengan adanya secara alamiah akan melakukan tindakan-tindakan sebagai bentuk penyimpangan. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan dari kelompok kami mohon maaf. Terima kasih.